ide, ada inspirasi yang membuat mereka itu optimis. Jadi kalau ngomong tantangan peran media, ya perannya sama dari dulu, mengemban amanat penderitaan hati nurani masyarakat, rakyat, menyampaikan informasi dan pendapat. Kan undang-undangnya begitu. Ya. Kalau kita menulis berita itu sebetulnya pelanggaran kita itu. Disclaimer, teman baca. Jadi menulis presiden dia itu, kalau menurut disclaimer, kita itu pelanggaran dari sisi bahasa. Harus beliau. Tapi kalau dari perspektif media, bahasa komunikasi, ini sesuatu yang aneh gitu loh. Tapi nggak dilakukan juga nggak apa-apa. Orang sekarang kan mesti diukur segala sesuatunya dengan sertifikat UKW, uji kompetensi wartawan. Kalau saya ikut UKW saya nggak lulus, pasti. Saya nggak secara pribadi nggak berpendapat. Karena faktanya hasil-hasil produk UKW baik media maupun utama juga biasa-biasa. Tetapi karena ini sudah jadi produk hukum, saya harus tunduk. UKW adalah suatu ukuran yang dikehendaki oleh era sekarang. Jadi seperti sampaianlah sekedar usul lah ya. Tantangan peran media di era milenial. Sekarang kan media itu kan tidak hanya massa atau sosial, sama berbadan hukum dan tidak. Tetapi kalau dalam pasal Undang-Undang Dasar 45 masih jamin oleh undang-undang. Setiap orang, setiap negara berhak mengumpulkan informasi, menyampaikan, kan begitu. Sebetulnya nggak apa-apa, jamin kok. Ini kan seperti kasusnya Pukat Harimau, kasus UGM ya, ketika mengajukan judicial review, ditanya, nama komunitasnya berbadan hukum nggak? Pasal berapa nggak tahu saya. Undang-undang dasar ada itu. Jadi kan mulai sekarang itu kan media mainstream ya harusnya mempersiapkan darah baru. Anak-anak muda menulis hati anak muda nggak bisa dilakukan orang tua. Orang tua itu kan cuma mengarahkan. Saya sering menganalogikan peran kerjasama di media antara pimret dengan wartawan itu seperti klub sepak bola. Seorang pelatih sepak bola itu mantan pemain, mungkin rata-rata mantan pemain hebat ya di lapangan. Talentanya bagus, teknik skillnya, teknik individunya, penguasaan bolanya. Kalau tinju ring generasinya bagus, tapi secara stamina dia sudah selesai. Artinya ketika sudah berada di lapangan, keputusan ada itu main. Tentu saja dengan koridor yang ada. Jadi main isu malam ini menarik, tapi agak perlu butuh waktu ruang dan waktu yang lebih eksklusif lah. Jadi bingung seperti saya ini kan ya agak ngerti aja lah. Tapi celakanya anak-anak muda wartawan saya itu kan di Surabaya ini copy paste. Bahkan saya kasih contoh aja ini. Ada peristiwa ritual tahunan di Masjid Cengho. Setiap tahun kan ada. Dia copy paste berita tahun yang lalu, tanggal sekarang. Sini kamu. Bagus tulisan kamu ya. Nyuri di mana? Kamu belum lahir saya sudah nyuri, nak. Jadi kan sebetulnya parameter wartawan itu apa sih sebetulnya? Gampang kok. Orang disebut wartawan itu karena karya jurnalistiknya. Kalau mengaku wartawan di mana-mana tapi satu pun karya jurnalistik yang tidak pernah kita tahu. Ya itu perlu proses gitu. Yang namanya jurnalis itu doktrin paling tua lagi adalah harus paham batas api. Mana karya jurnalistik, mana produk iklan. Jadi kalau Pak boleh lebih jago ya. Jadi kan mulai sekarang mungkin Anda bisa menyiapkan kan sebagai relawan
teknologi dan informasi itu membentuk media yang memang khusus untuk anak muda. Media-media mainstream, kalau bicara online itu hanya detik di Indonesia. Yang berdiri sejak awal ya online. Kalau kompas.com dan lain-lain itu kan bagian kanal dari ketika media offline, media kertas itu sudah mulai ditinggalkan oleh, bahkan Ilham Bintang ngomong, orang baca koran sekarang itu seperti orang Minang. Aneh. Mau berita news in-depth reporting di internet sudah banyak, di online, di TV apalagi. Cover story apa namanya itu. Sekarang lihat aja di TV, berita-berita TV katanya news TV itu, mana ada berita-berita yang mengeksplor anak-anak muda? Nggak ada. Dari dulu orang baca koran itu cuma 3, LSM, parpol termasuk DPR dan eksekutif. Di luar itu paling baca di agen. Nah, itu di era-era ketika masih survei terakhir itu kan koran-koran besar, saya nggak menyebut ya, pasar offline-nya itu tinggal kurang dari 38,5%. Jadi kalau berbicara sekali lagi, kalau berbicara media online itu detik satu-satunya. Konsisten dari awal. Kompas itu kan karena situasi itu bikinlah ini kanal. Ini kan euforia saja. Seperti di era reformasi itu hampir tiap RT ada tabloid. Sekarang tiap orang bikin ya online. Jadi saya kira itu sudah bisa membaca hal-hal sekarang lebih cerdas. Mana ada media yang katakanlah konten beritanya mudah, nggak ada. Justru kita banyak temukan di IG dan lain-lain. Itu jadi tantangan sampean. Saya kepengennya begitu. Jadi anak-anak muda itu sudah malas. Berita di Blitar ada gempa 6,8 skala Richter itu sudah lebih tahu. Lewat sosmed gitu. Ya. Saya pikir itu nanti nggak usah tanya, nanti kalau nyambung boleh. Oke, terima kasih. Yang pasti untuk milenial ya, atau yang disebut dengan generasi new man, ya, pastinya kita harus memerangi berita hoax, ya, yang namanya berita hoax, yang katanya itu sudah muncul pada zaman Nabi Adam. Iya, ya Pak Dri. Maksudnya muncul sudah zaman dahulu gejalanya, cuma ini muncul lagi, ya, yang kata-katanya itu lebih apa ya, lebih bisa dipahami karena hoax gitu. Nah, kemudian untuk ini ada pertanyaan lagi, Pak Dri. Ini tentang perjalanan karir, ya. Perjalanan karir itu mungkin masuk di wartawan itu tahun berapa gitu? Sekitar tahun 80 lah, 80. 80 gitu, sampai sekarang. Orde baru. Orde reformasi, orde gaya baru. Mungkin Pak, dari segi tantangannya dari tiap orde itu seperti apa barangkali? Kalau dulu itu penguasa itu senjata yang paling ampuh. Itu berita kamu ini meresahkan. Dan meresahkan itu definisinya kan agak susah. Di WYS Purwodarminto itu seperti perundungan, dengan bahasa kamus dengan praktek itu kan berbeda. Tadi ya, bully. Jadi ketika itu memang wartawan itu harus benar-benar siap dengan kondisi yang terbatas, terutama teknologi. Telepon aja masih pakai pager. Jadi dari redaksi itu ada pesan teks, nanti jam sekian kamu saya hubungi di mana. Jadi agak lucu saya dari wartawan itu, gak pernah ngelamar. Ini cerita aja ya.
waktu di bahasanya tuh kumpul-kumpul mahasiswa di kampus Solo. Ada kakak kelas tanya, ini gimana? Ya, yang penting bisa tidur kak, duitnya banyak. Yang tanya kerja apa? Pertama sih, melok mas. Jadi itu dulu itu sebuah koran besar di Jawa Tengah. Masuk itu aja. Redakturnya sudah tua-tua, wartawan umur 40 itu jarang. Anyar nih. Dia nulis berita tanpa beban. Kalau besoknya suruh nulis berita 4, nulis setiap hari 4 nih. Semua dimuat, titik komanya tidak ada yang diedit, mungkin redakturnya payah. Capek. Akhir bulan itu dipanggil sama Red Bear, Tim Red. Maksud kamu apa? Kerja kok selorong-selorong, saya nggak punya maksud pak. Kalau nggak boleh saya yang mau pulang, berhenti. Jadi dulu itu tidak ditanya, kamu sekolah apa? KTP aja kan nggak punya kan. Jadi dengan situasi yang sangat terbatas ya, dengan fasilitas yang sangat terbatas untuk kita kan salah satu yang dimotivasi itu ketika kamu menulis berita satu huruf pun salah, kamu harus membayangkan yang akan menyalahkan kamu adalah orang 1 juta. Apalagi salah dalam menggunakan kosakata, apalagi berita itu bohong. Selesai sudah. Jadi intinya itu kan begini kan, intinya seperti yang kemarin saya sering sharing kemarin ini. Orang itu jadi apa saja nggak penting. Cuma 3 hal. Satu itu punya komitmen, punya niat yang kuat. Ketika orang itu sudah punya komitmen, dia pasti akan serius. Dan ketika sudah punya 2 ini, pasti kamu akan jujur. Jujur itu panjang kali lebar, nak, luas. 3 hal itu. Ya sampailah yang masih muda-muda sampai riset lapangan gitu. Mulai dari ekonomi kecil. Tahu kan definisi ekonomi kecil? Tiap hari dapat duit, tiap hari dapat bendino oleh duit, bendino itu gaji, itu pun kecil. Kalau ekonomi menengah, tiap hari ngitung utang. Tapi kalau ekonomi makro, tiap hari ngitung utang, tiap hari ngitung suku bunga. Ya karena masyarakat kita itu sedang sakit. Jadi media itu kan sering menggunakan istilah masyarakat itu sedang sakit, padahal breakdownnya, deskripsinya itu kan meminjam istilah Pak Hasyim Muzadi. Saya cukup akrab kan dengan Pak Hasyim. Almakurlah. Masyarakat yang sakit itu, masyarakat yang sakit. Ada 3 juga. Orang kecil tiap hari jungkir balik cari duit. Ekonomi kelas menengah mulai kesulitan uang. Kelas atas, berapapun duit tidak cukup. Jadi kan kalau kembali ke main isu ini, tantangan, perang dan tantangan. Sebetulnya media-media mainstream itu sudah lewat. Gitu. Banyak, ya seperti yang saya bilang tadi loh, ada peristiwa di ujung sana. Pak searching di beberapa media nasional, ternyata baru muncul sekitar 1 jam, lebih cepat dari itu gitu loh. Jadi blogger, anak saya blogger mungkin kenal ya, beredar. Johanna Alibuddin Zuhro, api kecil, Jember ya, wartawan jurnalis juga ngomong abai. Jadi dia sering ngomong, sharing sama anak saya. Kalau sama anak itu kan bisa jadi teman, bisa jadi orang lain. Ya, bisnis as bisnis, family as family ya.
Jadi anak-anak muda ini kan sebetulnya kan setiap orang yang paling yang istilah yang populer kan setiap orang bisa jadi wartawan itu sekarang. Jadi menulis status, chatting di WA, itu kan media. Teman saya, keponakan saya bikin buku, ternyata itu status WA-nya kata anak saya, itu status WA Bapak. Iya, bahasanya itu sangat komunikatif, mudah dimengerti, meskipun dia tuh lulusan Turki. Awal-awal tuh bikin buku, payah orang itu baca. Salah satu yang saya baca, saya sampaikan kan dari buku tadi. Orang boleh menolak menjadi tua, tapi tidak perlu juga memaksa untuk memanggil muda. Jadi itu. Kalau bahasa-bahasa agak sastrawi itu kan seperti tahu isi. Jangan terlalu lama menggoreng, nanti bisa gosok. Sajikan selagi masih hangat. Oke. Mantap sekali. Ini luar biasa tadi ya. Perjalanan karir dari Pak D. As'ad An-Nawawi. Kalau ngomong salah nggak usah diganggu, orang tua kan begitu. Nah ini yang muda-muda butuh bimbingan Pak F nih, terutama mungkin Karena kita harus saling belajar. Tantangan sekarang kan lebih kompleks. Iya. Nah mungkin ini mumpung di sini ada Mas Hadi ya, beliau ini adalah Mas Haki. Oh ya, kemudian Mas Haki, beliau ini adalah putra dari Pak D. As'ad An-Nawawi dan juga salah satu seniman ya, seniman teater yang sudah melalang buana, tidak hanya di kabupaten bahkan tingkat nasional ya. Menurut informasinya gitu tadi, visi-visinya. Ya ini kita pengen tahu mungkin bisa sedikit memberikan bagaimana sosok seorang Pak D. As'ad An-Nawawi di mata Mas Haki ya. Mungkin bisa bercerita sedikit. Nah. Ya, monggo silakan. Biar nanti ikut sharing ya, di sini tahu. Yeah. Sayang anak saya sudah punya istri kan. Belum pun juga aku nggak mau. Kau boleh seberapaan ya? Boleh nyantai. Ya, ini avatarku sing wedok malah awalnya mrene badhe rene gitu. Beralih. Mungkin saya boleh rombongan ya. Soalnya saya tuh nggak biasa. Mic-nya yang satu pas. Itu enak. Satu. Tak kasih. Direkam suaranya Pak D nggak karu-karuan. Soalnya saya nggak bisa Saya tuh public ngomong speaking depan saya lemah. umum, makanya saya pakai rokok biar kelihatan gaya. Orang kan punya gaya saya yang berbeda. Ngomong kan marung, ngabean, rokokan, sampai lewat, sweet lanang. Sehat Lanang itu, orang Pak. rokok, orang ngopi, orang cawe itu lewat orang siul, wah bahaya. Iya dah. Gak apa-apa itu kan wajar. Gak cewek untuk ngantong bupati wajar, gak apa-apa. Bukan bermaksud kurang ajar ya Mas ya. Iya dah, iya dah. Nek gak siu, nek kono cahayu gak siulan orang pripate ora ngantol ya dipertanyakan ke laki-lakiannya. Seneng wedok apa ora. Iya. Tapi saiki tantangannya lanang teko, ya ta? Teko terus mari ngono pesen kopi, rokokan, HP miring. Ya apa itu? Jadi nge-game. Jadi ono cewek liwat iku yes HP apa kudu. Oh iya. Oh berarti mengalihkan perhatian. Biasanya tak nek wayu iki tetap nyantol Mas. Iya, ngene. Ada ngene ta berarti. Enggak apa-apa. Itu enggak apa-apa. Teknologi. Ini tadi kita
Kalau aku ya lali ditakoni apa. Lho aku ki lali. Anu mungkin bisa bercerita bagaimana sosok Pak Asad Anawai di mata Mas Yaki yang mungkin mensupport hingga sejauh ini. Bisa cerita juga tentang karirnya di dunia teater. Ya gak tega dia ada berapa. Bisanya ngerasani. Rasane Pak nek karo Pak. Kecuali nek padi gak ning kene. Menurut saya biasa aja. Iya. Biasa sama seperti orang tua kebanyakan. Ya begitu, ya wis singkat lah. Untuk dukungan saya itu sebetulnya cita-citanya kalau ditanya cita-cita itu malah diguyu ke wong-wong. Saya cita-cita pertama ingin jadi polisi, Mas. Nah, soalnya sering lihat film polisi-polisian. Jadi gue nang melayu-melayu kalau karo nembaki maling. Dar, mati gue ya. Gitu, sangar kan, nangkap polisi, nangkap ayam gitu ya. Terus kemudian kedua pengen jadi pemain bulu tangkis. Soalnya cilikane sering nonton badminton. Kuwi. Kemarin melu latihan, ngene apa jenenge kuwi kedua bulu tangkis. Cilik dhewe kuning dhewe, cemesi loro kabeh kena awak. Wis nyerah wis. Ora tau menang. Nenggone tes apa namanya itu di kantor polisi kesertaan. Ikut diem-diem saya nggak pernah bilang sama orang tua. Nyoba aja. Nek kondo paling gak diolahi kan. Akhirnya nyoba. Ya kunting dhewe, cilik dhewe, kuru dhewe, ndek dhewe. Liyane dhuwur-dhuwur. Lari. Keliling lapangan. Berapa, Pak? 5. Siap. 2 kali wis angkat tangan. Wis Pak. Sini kamu. Kamu itu niat gak sih latihan jadi seorang polisi? Polisi itu fisiknya harus kuat. Nyerah, saya tidak mau jadi polisi. Itu akhirnya bilang memutuskan untuk apa namanya, karena di sekolahan belajar titeran karena waktu itu pelajaran bahasa Indonesia, karena saya pinternya bohong kan. Teater kan ini kan acting dan sebagainya kan bohong kan ya. Berbohong akhirnya latihan teater di depan kelas itu udah akhirnya gak ada yang mau maju, akhirnya saya mau maju sendiri. Dari situ pentaslah saya di wisuda teman-teman di panggung kecil dengan penonton yang banyak sekali yang berodok, akhirnya seperti itu. Udah. Kalau dukungan orang tua mendukung apa yang saya pilih, ya mudah-mudahan terbaik bagi saya, bagi orang tua. Terus tidak terlalu membawa beban pulang ke rumah, is okay, nggak apa-apa. Prinsipnya seperti itu. Kalau misal kita belajar apapun, jangan sampai membawa beban di luar rumah, dibawa ke rumah. Gitu. Itu singkatnya seperti itu. Sampai sekarang. Gitu. Mungkin kalau peran bapak sangat penting bagi saya, soalnya yang membesarkan apa namanya pengetahuan saya, terus kemudian membimbing saya menemukan jalan kedewasaan. Bapak pernah bilang tugas orang tua itu adalah salah satunya mengantarkan anaknya hidup di zamannya. Bukan gue kudu podo karo aku, kamu sama dengan saya, tidak. Cah nom zaman biyen saiki wis tuwek. Cah nom saiki yo sesuk bakal tuwek. Intinya seperti itu. Tidak terlalu kamu harus jadi seperti saya, tidak. Itu malah bagi anak kecil kan, misalkan ngajar anak-anak, oh ini salah, ini jangan, ini jelek kamu. Wah, ini secara psikologi anak pikirannya cah cilik, pokoknya cah nonoman itu malah berontak, ya kan? Kita ikuti saja itu anak-anak ya, nom-noman. Dan ini kalau misalkan mereka keluar koridor baru diingatkan secara pelan-pelan, tidak menggunakan kata larangan. Itu lebih oke sih, lebih baik menurut saya, lebih relief istilahnya kan. Rada nganu Inggris itu pada satu jangan ngerti ini. Istilah milenial. Apa new man, manusia baru. Yo. New man ya. New man itu basa kene rek. Basa kene rek. Aku lama di Surabaya soalnya kan ngomong rek. Basa kene cah. Ngono ya. Cah ya enak. Asli
Newman iki asli deh. Apa bahasa iki? Kira-kira Rengel. Rengel ya, gitu. Nah, orang tua kan old man. Old man. Old man. Mm-mm. Itu saya juga baru dengar sih. Tak kira kayak ini Orang tua itu oldis kan. oldies ya. Orang tua berbau tua. Iya. Terus kenapa agak mengikuti jejak orang tua? Kan kadang biasanya orang tua itu sering sharing ke anaknya. Semasa saya jadi wartawan seperti ini Kak, seperti ini. Pasti ditunjukkan hal-hal yang baiknya. Kalau biasanya kan gitu, ya contoh. Kalau semasa orang tua saya jadi petani itu gini, kayak gini. Nah, oleh panen dan oleh akeh, tapi gak diberitahu prosesnya gitu kan biasanya gitu. Dari tanggapan Mas Hadi gimana? Kalau prinsipnya sih orang tua itu tidak suka dibuntuti. Jadi bokong itu terus nek wong pek mundur ketabrak lho. Nek bokongnya bae mboke. Lebih baik saya di depannya mereka aja. Ya, Melayu atau kabur Bu. tapi apa namanya, walaupun tidak mengikuti jejak tapi tetap ada beberapa kesamaan antara teater dan jurnalis ataupun dengan hal yang lainnya. Tetap ada olah data sebelum kita menyampaikan pesan di atas panggung. Kalau jurnalis kan kita harus olah data dulu, tanya orang dulu, nggak rono-rono sih, ya. Bingung sih, sama teater juga seperti itu. Untuk membawakan sebuah pesan ke atas panggung juga harus baca, terus ketemu sama orang-orang yang banyak rupanya sekali. Akhirnya kita menyampaikan pesan di atas panggung, sama ketika nulis harus rilis apa atau apa itu ya. Aku paham. Seperti itu. Prinsipnya sama, ketika kamu pentas berasalah seperti ditonton 1000 orang. Terus kemudian perihal apa namanya, pengalaman atau tidak pengalaman, nervous itu pasti ada. Seorang apa arane ku nek kemingrise iki seorang performer yang baik. Nah, seorang apa kuwi? Di bahasa Indonesia apa performer itu? Performer, seorang penampil. Nah, seorang penampil yang baik harus mempunyai rasa grogi, itu harus. Kenapa harus? Ya, supaya lebih percaya dirinya, lebih keluar, kemudian tidak sombong. Iki aku rek. Bon. Nah, ngono iki. Aku warung. Ya dah, teater betul. Semua orang punya nervous itu biasa. Wong karaokean nervous sih wajar kan ya. Apa pentas panggung cilik seperti ini nervous wajar. Aku ndrodok Mas ini. Ndrodok nervous ngene gak rokokan. Gak nervous. Ini salah satu bentuk pelampiasan nervous saya. Ya rokokan kemecer ngene iki ya Allah. Mas, apa pentas yang membuat pernah nggak pentas depan mungkin beberapa orang itu yang paling buat nervous yang tertantang itu gimana? Saya itu malah lucu ketika pentas di depan bupati relax, di depan orang-orang penting relax. Kalau ngene iki aku nervous. Sumpah aku nervous sama Mas terus Mbak yang wis maca ayu-ayu ngene nervous tenan. Sumpah, nervous. Yang paling lucu itu saya pentas di depan anak-anak TK. Pesertanya TK tok Mas, cilik-cilik tok Mas. Lah iku lebih sulit. Luwih angel pentas nang ngarepe cah cilik daripada pentas nang ngarepe wong tuwa. Kadang mereka menangkapnya iki apa sih ini apa? Lah gimana cara mengendalikan anak-anak usia 5 tahun sampai 8 tahun lah paling tua itu. Ya seperti tantangannya seperti itu, menyenangkan sekali. Setelah disik, aduh, cilik-cilik lu ngerti to ora karo basaku ya. Waduh, kan ngomong halo anak-anak, mau meneng isa rontok hatiku. Tahu, cah cilik-cilik no TK daerah Surabaya lah pokoknya kota itu. Lalu anak-anak sepi mateng kowe. Sumpah, seorang dokter atau profesor pun tidak bisa mengendalikan anak-anak TK kecuali guru TK tersebut. Luar biasa guru TK ini, wah, secara penguasaan psikologi anak-anak ini katam loh. Halo anak-anak.
tangannya di depan. Sedangkep. Nah, melet anak-anak. Luar biasa guru TK, kita tidak boleh meremehkan guru TK. Oh ngeluh ya, orang nek pas pelajaran ngoyo. Ngising lho ya, ana sing kaplok-kaplokan karo kancane. Ya apa kan? Ya apa kan? Piye kowe? Iya, jangan pernah meremehkan guru TK. Apapun itu jadi penampilan yang baik. Jangan pernah meremehkan masa yang sedikit pun, masa yang besar pun. Jangan pernah kapanpun sama siapapun itu. Berupayalah saya itu di depan panggung ya bukan siapa-siapa. Saya kesini buat menampilkan, buat menghibur kalian semua gitu aja. Karena ada beberapa performer sing gampang. Begitu gampang. Bos, mainkan lagunya injing ya. Ada recile podo tawuran. Gara-gara rebutan penghabis. Orang yang urusan upil kok. Sederhananya seperti itu. Latihanlah seperti tidak pernah habis masa itu. Setiap hari latihan. Baca buku, baca lingkungan dan sebagainya. Banyak sekali yang harus dibaca. Oh ya, ngomong-ngomong di sini ini ya apa namanya? Dibuat latihan joget. Nari. Iya, tari. Kadang jauh-jauh dari Surabaya, mulai nang desa. Kuliah apa? Teater. Oh, ludruk ya. Ya memang harus diakui kalau memang orang-orang itu mengenalnya ludruk, nggak perlu dipaksakan. Kowe kuliah Surabaya apa, Jong? Teater, ludruk. Ora, teater iku ngene-ngene panggung terus lampu ngene-ngene padha wae ludruk iki lampu ana panggung. Terus apa maneh bedane? Enggak usah menyalahkan keadaan, ya wis enggak apa-apa. Memang orang desa seperti itu enggak perlu dirubah, udah unik itu. Enggak perlu berbahasa tinggi-tinggi. Teater itu nang Prancis ngene lek. Ngene lek. Aku ngaroh, Jong. Lah piye to? Tiwan kecobros, saya tiwan menirun kan kesannya enggak sampai. Terlalu berat bahasanya bagi orang-orang. Apa menarik ketemu ibu-ibu pas belanja itu dah? Teater kayak yang ini ibu dijelasin saat teori kan nggak paham. Ludruk paham, soalnya kan dia ludruk kan dekat dengan paling nggak mungkin kan ya termasuk ludruk ini kan ya termasuk ikut pertunjukan. Jadi kalau misalkan kita jauh-jauh kuliah, misalkan kalau saya kan seni pertunjukan, ya kalau misalkan turun ke masyarakat kita harus menyampaikan dengan bahasa masyarakat. Misalkan kita ngomong theater is belief, actor, director, is commander, cer. Kita ngerti gimana caranya pemuda-muda terus mbak-mbak terus ibu-ibu ingin punya rasa ingin tahu terhadap seni pertunjukan. Juga bahasa sehari-hari lain, analogi dan sebagainya. Mungkin kalau dosen-dosen saya mengatakan itu salah, iya salah bagi mereka, tapi belum tentu kalau di sini salah. Harus banyak metode untuk bisa menyampaikan pesan, sekomunikatif apapun itu, sesederhana apapun itu. Hidup itu sudah rumit, gak usah pakai bahasa yang rumit. Waduh. Ini sampai ngisi paketan rumit ya. Saulan iso boga. Nah, makanya nek gak duwe paketan mampir nek Kuakui Cafe ya. Wifi ne banter ya. Promosi. Endorse orangnya kan. Iya, iklan ya. Makanya selain bisa wifi-an, nah ini ada bisa wifi-an. Bisa sharing-sharing ini, bisa ngobrol, mau tanya apa. Itu Oke, kita buka sesi pertanyaan. Mungkin dari teman-teman ada yang nanya terkait tentang teater atau terkait tentang jurnalistik atau seniman yang lain. Nah, ini kedatangan putrane Bapak Yanto sinten sing adik Mas Bayu. Mas, siapa namanya? Sinten namanya Mas? Tuko, halo Mas Tuko. Mas Tuko, selamat datang Mas. Di situ juga banyak anak-anak seni pertunjukan, Mbak Sasinta, terus ada siapa lagi banyak sekali itu. Ternyata Rangel di sini potensi ini
bagus sekali. Mari kita bikin apa gitu. Gua ya komedi gitu. Kan ngomong tok. Iya kan harus disemangati. Mbok dadi piye kan ya. Harus. Yang penting ojo gontok-gontokan lo ya. Yang penting ojo jotos-jotosan lo ya. Gitu. Berbeda boleh tapi itu sampai jotos-jotosan. Oh, katanya kan Bhinneka Tunggal Ika ya. Pak? Iya, ikan nanti ikan. Nah, ikan ini belajar pasar Pak. Berbeda-beda tapi tahu satu tujuan. Ya, setuju ya? Iya. Setuju Bang. Oh ya silakan. Ini honornya aku kafe. Mau puji pertanyaan ini. Kelihatannya ngetes ini. Saya mau aja tanya aneh-aneh. Aku kemeringet loh. Pikir aku apa entek masalah ini. Buat saya berdekan ya sumpah itu. Kertas kita. Ya, bagaimana cara mengatasi nervous saat di atas panggung ya? Ibaratnya cara berhadapan dengan seseorang banyak itu. Nah, Ya sepede wae. Dulu, oh ya, kalau mengatasi nervous itu apa ya? Saya itu selalu nervous ketika naik panggung, Mas. Jujur. Tapi sebelum kita nervous, kita harus tahu medannya, apa yang kita hadapin. Terus habis itu latihan. Ya, sebelum naik panggung latihan. Terus banyak-banyak latihan dimanapun, kapanpun itu. Sederhananya seperti itu. Sama apa namanya yang terpenting itu untuk menjadi penampil yang terbaik itu dilarang meremehkan situasi dimanapun Anda berada, kapanpun itu. Yang seperti saya katakan tadi, aku ki wis tau ning Prancis, alah menu disoreng gampang ngene, gampang. Tibake bojone ra iso dicerna karo wong-wong rengel. Tapi gitu. Terus masuk Anda jauh-jauh dari Prancis diundang ning rengel iki fungsine ngopo? Nek istilah Surabaya ngopo, Cuk? Iya kan? Iya. Dilarang meremehkan situasi sesetiap apapun, seramai apapun itu. Harus menampilkan yang terbaik. Iya, dimanapun, kapanpun itu harus memberikan yang terbaik. Entah itu baik di mereka atau enggak, itu jadi atau enggak, ya silakan kembali ke penonton. Oke. Begitu. Gimana Mas? iya. Cukup ya? Oke. Berhubung waktunya sudah sedang malam, ya. Semalam memang. Ya semalam Mas ini. Closing statement. Nah, ini pertanyaannya. Saya tak closing apa? Yang pasti, kemudian terkait dunia jurnalistik, peran media. Mari kita sebagai generasi dengar. Aku ngerti bahasa Newman ini gara-gara YouTube tuh Mas. Makanya aku ngomong Newman. Nah, makanya aku. Nah, mari kita memerangi berita hoax, ya, hoax yang dimana itu tidak ada sumbernya atau yang disebut dengan ya hoax itu. Nah, dan yang pasti ingat pesannya Mas Haki tadi ya dah. Apa Mas? Apa? Lali Mas. Lali Mas. Aku dilali. Heeh. Mungkin dia selesai memetu HP. Bos tolong bos. Ya sikulah ya, dipahami dulu ya. Itu apa ini? Pokoknya intinya jangan pernah meremehkan apapun, siapapun, kapanpun Anda berada. Anggaplah orang-orang hebat, orang-orang yang paling hebat. Wis, aku orang ambil apa? Ya, begitu aja. Sederhananya seperti itu. Ya. Oke, mungkin itu ya. Terima kasih untuk waktunya Pak D dan juga Mas Haki dan juga Mas Zen juga terima kasih dan juga semua pengunjung terima kasih uang yang diberikan. Semoga ini bermanfaat dan juga menjadi inspirasi bagi kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus.
Mungkin selanjutnya bisa diisi dengan musiknya. musik. Iya. Dangdutan. Cek ganjeng. Aku tidak nyawer kayaknya. Maksudnya band-band lah. Aku kan keseringan dangdutan.